Aidit, Soeharto, Latif dan Syam. Siapa lawan, siapa kawan? Dari kesaksian Hersri Setiawan, seorang ekstapol Pulau Buru, saat berdiskusi peluncuran buku berjudul Bung Karno Menggugat. Dari Marhen, CIA, Pembantaian Massal 65, hingga G30S, karya Dr. Baskara T. Wardaya SJ, Direktur Pusdep. Peluncuran dilangsungkan di Realino, Yogyakarta dengan dua pembahas, Dr. Asfi Warman Adam, peneliti senior LIPI Jakarta dan Hersri sendiri. Pagi tanggal 1 Oktober tahun 65 jam 7, saya mendengar siaran RRI Jakarta tentang pembentukan Dewan Revolusi, selanjutnya disebut DR di Jakarta. Sementara kawan barangkali ada yang menganggapnya sebagai gerakan kiri. Sore itu saya ke RRI di Jalan Merdeka Barat. Saya melihat tentara-tentara yang berjaga-jaga di gedung RRI di Istana, dan di kantor Telegraf di Merdeka Selatan. Mereka itu tentara DR, dengan tanda pengenal pita hijau kuning di pangkal lengan. Semuanya kelihatan loyo, markas Kostrad tidak dijaga. Tapi dalam sidang kabinet pertama sesudah peristiwa, mungkin tanggal 6 Oktober tahun 1965, Presiden Soekarno, selanjutnya disebut BK, dengan suara marah menyebutnya sebagai Puts. Revolusi, masih kata BK, bukan dengan menculik dan membunuh. Saya lalu teringat kejadian-kejadian di Asia Timur dan Asia Selatan, sepanjang paruh pertama tahun 1965. Yaitu kejadian-kejadian penindasan terhadap gerakan pemuda dan mahasiswa kiri di Jepang dan Korea Selatan, dan ditumbangkannya secara konstitusional kekuasaan Perdana Menteri Nyonya Sirimavo Bandaranaike. Kekalahan Sirimavo ini diramaikan dengan pemberitaan bernada insinuasi media massa Ceylon, tentang dukungan 9 negara Asia, Afrika dan Blok Timur dalam kampanye pemilu Sirimavo, di mana Indonesia disebut. Saya lalu bertanya-tanya dalam hati, apakah G30S tahun 1965 di Jakarta bukan bagian dari grand strategi AS ketika itu? Jadi, apakah ini bukan provokasi kaum kanan terhadap PKI melalui perwira-perwira menengah binaan BC? Provokasi untuk kesekian kalinya, dan kali ini berhasil. Pada tanggal 2 Oktober editorial Hari menyatakan dukungannya kepada DR, yang diikuti oleh Omar Dhani atas nama Markas Besar Angkatan Udara. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, Nyono, orang pertama CDR Komite PKI Jakarta Raya, ditangkap. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1965, Jenderal Soeharto merebut kekuasaan militer. Di bulan Januari tahun 1966, beberapa pakar Indonesia di Cornell University AS mempublikasikan untuk pembaca terbatas laporan sementara tentang peristiwa September sampai Oktober tahun 1965 di Indonesia. Mereka sangat menyaksikan pemberitaan bahwa peristiwa itu kup komunis, seperti dikatakan penguasa di Indonesia dan dunia barat. Dengan menggunakan laporan Cornell sebagai bahan, W.F. Wertheim menulis karangan di mingguan Belanda, De Groene Amsterdammer, tanggal 19 Februari tahun 1966, dengan judul, Indonesia Beralih ke Kanan. Dalam karangannya ini ia mempertanyakan, mengapa perhatian dunia barat terhadap pembunuhan massal di Indonesia sangat kecil, jika dibanding dengan tragedi-tragedi lain di dunia, yang terkadang jauh lebih ringan? Barangkali alasannya karena, masih menurut W.F. Wertheim, pandangan umum melihat bahwa peristiwa itu terjadi oleh kesalahan golongan kiri sendiri yang bersalah. Tapi dari kenyataan itu timbul pertanyaan lain. Apakah diamnya dunia barat bukan karena mereka sendiri yang mengorganisir gerakan tanggal 30 September dan yang mengotaki pembunuhan terhadap 6 jenderal itu? Selain itu, jika melihat gerakannya yang dengan penculikan dan pembunuhan, ini bukan ciri gerakan revolusioner. Ini gerakan sekelompok militer yang melakukan puts, seperti dikatakan BK. Selain itu juga ganjil, jika dihubungkan dengan PKI, oleh karena partai ini tidak menunjukkan kesiapan dan persiapan untuk berjuang melalui laras senjata. Beriringan dengan meningkatnya suasana, pinjam istilah BK, gontok-gontokan, berulang kali DN Aidit menegaskan pendirian partainya, kalau tergantung kami lebih suka menempuh jalan damai. Begitu juga kita bisa mengacu pada teori dua aspek, yaitu aspek pro-rakyat dan aspek anti-rakyat di dalam tahap revolusi nasional demokratis,
yang sejak sekitar tahun 1963 didengung-dengungkan oleh PKI. Lebih-lebih jika kita perhatikan kata-kata Nyoto tahun 1964 dalam menjawab pertanyaan W.F. Wertheim yang cenderung overestimate pada kekuatan sendiri, tapi sekaligus underestimate terhadap kekuatan militer AD dan kaum reaksioner di dalam negeri. Lalu, siapakah tokoh Syam Kamaruzaman, Ketua BCCC PKI, yang di dalam proses Letkol Untung Samsuri disebut-sebut sebagai tokoh terkemuka komunis itu? Mengapa ia tidak segera ditangkap, dan sesudah ditangkap tidak segera diadili dan atau langsung didor seperti yang berlaku terhadap tokoh terkemuka komunis lainnya? Belakangan Ben Anderson pernah menyebut, dalam salah satu tulisannya, bahwa Syam sudah sejak awal tahun 1950-an bekerja untuk KMKB Jakarta Raya, di masa Komandan Kolonel Dahyar. Radio Belanda ketika memberitakan tertangkapnya Syam, menurut W.F. Wertheim, juga dengan embel-embel keterangan bahwa ia seorang double agen. Harian Sinar Harapan tanggal 13 Maret tahun 1967, melalui judul pemberitaannya, juga mempertanyakan, apakah Syam double agen? Tetapi sesudah itu, media massa Indonesia tidak pernah lagi menyebut-nyebutnya sebagai double agen. Dalam setiap proses ketika Syam muncul sebagai saksi atau terdakwa, ia selalu dilukiskan sebagai komunis sejati, yang sangat dekat dengan Ketua CCPKI DN Aidit. Banyak cerita mengatakan, Soeharto anggota Pemuda Patuk, walaupun cerita ini dibantah keras Ibu Dayino, istri Pak Dayino salah seorang pendirinya, dalam majalah Tempo, dalam mana Syam salah seorang anggotanya. Itu berarti, kedua mereka sudah saling kenal sejak tahun 1946. Bahwasanya Syam ternyata agen tentara yang disusupkan ke dalam PKI, saya lalu bertanya-tanya, mungkinkah Soeharto sendiri terlibat dalam permainan munafik ini? Apapun jawabannya, tetapi jelas, Soeharto itulah orang yang paling pandai dan berhasil memanfaatkan segala kejadian yang timbul sesudah kejadian tanggal 1 Oktober dini hari itu. W.F. Wertheim mengatakan, kalau semua itu terjadi dalam cerita detektif, segala petunjuk menuju kepada dia. Paling sedikit, Soeharto sebagai orang yang telah mendapat informasi sebelumnya. Setahun sebelum peristiwa tahun 1965, Soeharto hadir pada pernikahan Letkol Untung di Kebumen. Dalam bulan Agustus tahun 1965, Soeharto bertemu Jenderal Suparjo di Kalimantan. Soeharto tidak ditangkap oleh Gerakan Untung. Markas Kostrad tidak diduduki dan tidak dijaga pasukan DR. Sekitar jam 4 sore, ransum nasi bungkus dibagi-bagi Kostrad untuk tentara-tentara DR yang kelaparan di sekeliling Monas. Jam 6 sore, mereka mulai mengalir menyerahkan diri ke Kostrad. Pendeknya, Soeharto bertindak sangat efisien dalam menumpas pemberontakan, seakan-akan kartu as sudah di genggaman tangannya. Sementara itu, kelompok Untung dan kawan-kawan sangat tidak beruntung. Mereka semua menjadi bingung, termasuk DN Aidit yang lalu lari, lebih tepat dilarikan Syam ke Halim. Ia masuk perangkap, dari provokasi ke provokasi. Tahun 1970, terbit buku Arnold Brakman, jurnalis AS reaksioner, yang berjudul The Communist Collapse in Indonesia. Di halaman 100, Brakman menceritakan wawancaranya dengan Soeharto, sekitar pertemuannya dengan Kolonel Latif, tokoh ketiga dalam pimpinan G30S. Isi pokoknya, Latif menjenguk anak Soeharto di RSPAD yang sakit ketumpahan sup panas. Berkata Soeharto, lucu juga kalau diingat kembali. Saya ingat Kolonel Latif datang ke rumah sakit malam itu, untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya. Lalu, saya tetap di rumah sakit sampai menjelang tengah malam, dan kemudian pulang ke rumah. Kolonel Latif, tokoh terpenting G30S di samping Letkol Untung dan Brigjen Suparjo, bertemu dengan seseorang hanya 4 jam sebelum gerakan dimulai, tentu bukan untuk urusan sup panas. Saya setuju dengan Prof. Wertheim, andai kata dalam kisah detektif, peristiwa pertemuan dua orang itu benar-benar sebuah the missing link, sebuah mata rantai yang hilang, yang alhamdulillah kita temukan melalui pengakuannya sendiri. Tapi, juga menarik dipertanyakan, mengapa Soeharto menceritakan hal itu pada Brakman? Agaknya ada orang lain yang mengetahui kunjungan Latif di rumah sakit,
sehingga Soeharto merasa perlu memberi alasan dan menyatakannya kepada publik. Sementara itu dalam wawancaranya yang lain, yang disiarkan mingguan Jerman Barat Der Spiegel, tanggal 27 Juni tahun 1970, Soeharto juga menyebut pertemuannya dengan Kolonel Latif di RSPAD. Tentu saja pertemuan yang sama seperti yang diceritakan pada Brakman. Tapi kali ini ia bercerita dengan kebohongan yang jauh berbeda. Mengapa Tuan Soeharto tidak termasuk daftar jenderal-jenderal yang harus dibunuh? Tanya wartawan Der Spiegel. Jawab Soeharto. Pada jam 11 malam, Kolonel Latif, seorang dari komplotan KUP itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh saya. Tetapi akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya, karena tidak berani melakukannya di tempat umum. Bukan Kolonel Latif, tapi Jenderal Soeharto yang pamer kebodohan di sini. 4 jam sebelum gerakan dimulai ia membunuh Soeharto. Ini pasti akan berakibat seluruh rencana gerakan gagal sebelum dimulai. 2 masalah timbul pada saya. Pertama, kebohongan itu sendiri. Dan kedua, apa alasan pembohongan itu? Apa yang hendak disembunyikannya oleh The Smiling General ini? Namun senyum jenderal yang satu ini agaknya selain ekspresi bakat, juga merupakan kiat pembohongnya. Karena dalam autobiografinya, ternyata Soeharto lagi-lagi membohong. Di sana diceritakannya, ia tidak bertemu Latif di rumah sakit. Ia hanya melihat dari ruangan tempat anaknya dirawat, dan di situ ia berjaga bersama istrinya. Latif jalan di koridor melalui kamar itu. Kolonel yang 4 jam lagi punya gawe besar jalan-jalan di rumah sakit? Siapa percaya? Penuturannya yang berikut ini juga aneh sekali, seandainya ia tidak bohong. Menurut pengakuannya sendiri, ketika pada jam 12 tengah malam, ia keluar dari rumah sakit, bukan bergegas memperingatkan jenderal-jenderal rekannya yang akan ditimpa nasib malang, melainkan terus pulang ke rumah untuk tidur. Dari data-data di atas, kiranya agak pasti bahwa Soeharto kalau bukan dalang, dialah the missing link antara sang dalang dan si pelaku utama. Artinya, Soeharto paling tidak terlibat berat dalam peristiwa 65. Menurut pasal 4 Keputs Kepala Kopkamtib tanggal 18 Oktober tahun 1968, tentang klasifikasi Tapol, orang ini bisa termasuk golongan A, yaitu semua orang yang terlibat secara langsung. Siapakah orang yang bisa disebut terlibat secara langsung? Menurut pasal 4 tersebut diantaranya, adalah semua orang yang mempunyai pengetahuan lebih dulu tentang rencana KUP, yang kemudian melaporkannya kepada yang berwajib. Jadi, pada malam hari itu Soeharto seharusnya melapor, paling sedikit kepada Jenderal Yani dan Jenderal Nasution. Soeharto sejatinya jelas lebih terlibat ketimbang kami yang golongan B, atau saya yang golongan B1 PKI Malam, yang karena terlibat tidak langsung harus diisolasi 13-14 tahun di penjara atau di Pulau Pengasingan Buru. Lebih lama dari hukum buang 13 tahun, yang harus dijalani keluarga Pandawa dalam lakon Pandawa Dadu. Karena kalah bermain dadu, akibat dicurangi Dursasana yang dengan sembunyi-sembunyi memutar papan dadu 360 derajat, Puntadewa yang jago main dadu di seluruh penjuru jagat pewayangan itu, harus kalah dari Suyudana si sulung keluarga Kurawa. Akibatnya, keluarga Pandawa, termasuk Ibu Kunti, harus menjalani hukuman pembuangan oleh keluarga Kurawa. Selama 13 tahun dengan harus menghilangkan identitas mereka. Di tengah hutan pembuangan, tiba-tiba datang seekor garangan putih yang memandu mereka, melalui lorong di bawah tanah, dan muncul di kawasan kerajaan Wirata. Mereka masing-masing lalu berganti nama dan profesi. Puntadewa bernama Dharma Putra, menjadi guru judi Sri Baginda Wirata. Bima bernama Jagal Abilawa, menjadi tukang potong hewan. Arjuna bernama Kandihawa, menjadi guru tari. Si kembar Nakula Sahadewa sebagai Pinten Tangsen, menjadi pustakawan kerajaan Wirata. Lakon Pandawa Dadu sebuah lakon politik dunia pewayangan, yang memang pas untuk pasemon lakon untung-untungan Obrus Untung pada awal Oktober tahun 1965. Dengan demikian, Soeharto dan Syam Kamaruzaman merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan lebih dulu tentang peristiwa itu. Kedua mereka itu dua provokator bersama, terhadap Untung dan kawan-kawan dalam peristiwa tersebut. Atau yang satu, Soeharto memprovokasi yang lain, Syam, dan pada gilirannya memprovokasi anak-anak yang di bawah binaannya.
Barangkali masih ada orang lain yang, walaupun sedikit, juga mempunyai pengetahuan lebih dulu. Orang itu ialah Soekarno. Tetapi bisa dipastikan bahwa ia tidak mengingini pembunuhan terhadap para jenderal yang dituduh membentuk Dewan Jenderal, selanjutnya disebut DD, sesuai dengan ejaan saat itu. Soekarno orang yang paling takut pertikaian, jangan gontok-gontokan, pesannya berulang-ulang. Apalagi pertumpahan darah, silakan jor-joran, tapi jangan dor-doran, ia selalu memperingatkan. Maksud Soekarno barangkali hanya sejauh untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Maka sesudah mendengar ada beberapa jenderal yang mati dibunuh, ia segera memberi perintah supaya seluruh gerakan berhenti. Mungkin untung, Latif dan Suparjo pun tidak menghendaki pembunuhan, melainkan hanya hendak menghadapkan mereka kepada presiden untuk diminta pertanggungjawaban mereka. Seperti demikianlah yang banyak terungkap di persidangan. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965, Soekarno dan Aidit agaknya memang yakin tentang adanya DD, dan bahwa DD berencana merebut kekuasaan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Perhatikan laporan Dubes AS Marshall Green, tanggal 1 Oktober tahun 1965 pet 2 dan 4. Begitu juga Untung dan kawan-kawan yakin DD memang ada. Dalam prosesnya, tahun 1967 juga Sudisman yakin tentang adanya DD dan rencana mereka. Begitu juga pendapat PKI, seperti nampak dalam dokumen KOK mereka. Tetapi kalau peristiwa 65 memang suatu provokasi, apakah mungkin DD menjadi dalangnya? Agaknya tidak. Keterangan bekas Mayor Rudito dalam proses Untung, barangkali bisa membantu mengurai teka-teki ini. Ia memberi keterangan tentang pita perekam mengenai DD yang didengarnya dan catatan tentang isinya, yang ia terima pada tanggal 26 September tahun 1965, di depan Gedung Front Nasional. Ia menerima barang bukti itu dari Muhlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya dari NU, dan Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatupang, keduanya dari IPKI. Mereka mengajak Rudito membantu pelaksanaan rencana DD. Dari pita itu dapat didengar pembicaraan dalam suatu pertemuan yang diadakan pada tanggal 21 September di Gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rudito ingat, ia mendengar suara Maijen S. Parman yang mengatakan, juga dari catatan yang Rudito baca, sebuah daftar tokoh-tokoh yang akan diangkat sebagai menteri, yaitu Aha Nasution calon Perdana Menteri, Suprapto Menteri Dalam Negeri, Yani Menteri Hankam, Harjono Menteri Luar Negeri, Sutojo Menteri Kehakiman, dan S. Parman sendiri Jaksa Agung. Nama lain yang disebut, diantaranya Jenderal Sukendro. Perlu diperhatikan, bahwa nama Soeharto tidak disebut-sebut. Ternyata tip itu tidak pernah muncul sebagai bahan bukti, baik pada sidang Obrus Untung, maupun pada sidang-sidang yang lain. Menurut Rudito dan terdakwa Untung, tip itu diserahkan kepada Jenderal Suparjo, yang pada tanggal 29 September baru tiba di Jakarta dari Kalimantan, dan Suparjo rupanya memberikan dokumen penting itu pada Presiden Soekarno. Menurut Rudito, dokumen itu juga ada pada Kejaksaan Agung dan Komando Operasi Tertinggi Retooling Aparatur Negara. Kesimpulan yang bisa ditarik yaitu, kemungkinan besar tip yang tidak pernah muncul dan catatan yang diterima Rudito itu sebuah dokumen palsu sebagai bagian dari operasi intelijen dalam melakukan provokasi mereka. Maksud dan akibatnya yaitu kelompok Untung, pimpinan PKI, dan bahkan Presiden Soekarno menjadi yakin dan percaya bahwa komplotan DD memang ada dan rencana untuk merebut kekuasaan dari Soekarno dan kabinetnya memang benar. Tipu muslihat ini sebenarnya provokasi untuk memancing baik Soekarno maupun pimpinan PKI, khususnya DN Aidit, agar meneruskan usaha mereka menggagalkan rencana aksi DD pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Maka muncul dalam proses Subandrio, misalnya kata-kata, daripada didahului lebih baik mendahului. Pembunuhan sengaja itu tentu merupakan bagian dari seluruh provokasi terhadap PKI, Bung Karno dan gerakan kiri di Indonesia umumnya. Menurut Cowen Hotsapel, dalang peristiwa berdarah September tahun 65 itu ialah Jenderal Sukendro, pernah Kepala Intelijen Militer, dan Kolonel Suparjo, Sekretaris Kotrar, yang pernah menjadi pembantu Sukendro. Tentang Sukendro, Gabriel Kolko memberitahu pada kita,
bahwa jenderal ini pada tanggal 5 November tahun 1965 minta bantuan rahasia AS agar mengirim persenjataan kecil dan alat komunikasi yang akan dipakai oleh pemuda Islam dan nasionalis untuk membasmi PKI. Kedutaan AS setuju, dan barang-barang itu dijanjikan akan dikirim sebagai obat-obatan. Karena itu saya selalu sangat percaya pada analisis pendek Bung Karno ketika ia dituntut MPRS pertanggungjawabannya tentang peristiwa G30S. Dalam pidatonya untuk pelengkapan pidato Nawaksara pada tanggal 10 Januari tahun 1967, Bung Karno mengatakan bahwa peristiwa G30S timbul oleh pertemuannya 3 sebab. 1. Keblingernya pimpinan PKI. 2. Kelihayan subversi Nekolim. Dan 3. Memang adanya oknum-oknum yang tidak benar. Kepanjangan istilah Nekolim pada saat itu ialah neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme. Dan dengan ini Bung Karno tentu bermaksud mengatakan bahwa dalang yang sebenarnya memang ada di luar negeri. Tentang peranan Amerika Serikat dan CIA sudah diuraikan dengan rinci dan sangat bagus oleh Dr. Bhaskara dalam bukunya. Juga Peter Dale Scott, ex-diplomat yang sekarang guru besar di Universitas California, pernah menulis beberapa karangan penting tentang campur tangan AS tahun 60-an di Indonesia, antara lain The US and the Overthrow of Sukarno dan Coming to Jakarta. Sekarang kita juga sudah tahu bahwa dari sejak awal Oktober tahun 1965, baik kedutaan AS maupun CIA sangat berlumuran darah rakyat Indonesia, yaitu dengan memberi daftar nama 5.000 tokoh PKI dan organisasi kiri lainnya pada Kostrad, supaya mereka itu ditangkap. Dan kalaupun akan dibunuh, para diplomat AS dan staf CIA tidak peduli. Tetapi bagaimana campur tangan AS dan CIA sebelum tanggal 1 Oktober tahun 1965? Dr. Bhaskara juga sudah mengurainya dalam seluruh bagian 2 dan separuh pertama bagian 3 bukunya. Kecuali itu kita juga bisa membaca buku Gabriel Kolko, Confronting the Third US Foreign Policy tahun 1945 sampai tahun 1980 tersebut di atas. Mengapa masih penting untuk menyelidiki sejarah peristiwa tahun 1965? Pertama, karena berdamai dan lebih lanjut membina kerukunan dengan sejarah masa lalu tidak mungkin terjadi tanpa kejujuran dan tanpa keberanian menatap kenyataan sejarah masa lalu itu. Maka setengah orang kita dengar masih berkilah, dan setengah orang itu, jangan kaget, juga ada di tengah kalangan mereka yang aktif di lembaga-lembaga HAM, dengan mengatakan, lembaga KKR kita dukung, tapi tidak sampai ke masalah 65. Karena masalah 65 menurut mereka bersifat terlalu politis. Juga dengarlah kata-kata Yusuf Kala sehubungan dengan soal KKR ini. Saya tidak merasa di Indonesia ada sesuatu yang betul-betul berlawanan mati-matian seperti di Afrika Selatan. Kalau masalah-masalah Gestapo, kan sudah 40 tahun lalu. Apakah ada yang direkonsiliasikan setelah kita tidak tahu lagi siapa yang mesti bertemu? Ini semua gejala dari kambuh dan berjangkitnya kembali komunistofobia, yang sudah sejak akhir tahun belasan terus-menerus diperangi oleh Bung Karno. Kedua, karena pembunuhan massal pasca G30S di Indonesia terjadi, atas tanggung jawab Jenderal Soeharto, sejatinya sudah bukan lagi suatu rahasia. Tapi anehnya, si penanggung jawab ini justru selalu memamerkan dengan bangga perbuatannya itu. Soeharto tidak pernah memperlihatkan penyesalannya atas pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa hebat itu. Sebaliknya, ia selalu memamerkan tindakannya yang keji sebagai kebanggaan, seperti ditunjukkan di dalam contoh berikut ini. Dengan adanya pengakuan pres AS, bahwa staf kedubes AS di Jakarta menyerahkan daftar 5.000 nama kader PKI dan ormas yang dekat dengannya kepada Angkatan Darat Indonesia, seperti tersebut di atas, tidak seorang pun jubir pemerintah Orde Baru yang memungkiri atau mengucapkan penyesalan mereka. Sebaliknya, dengan congkak mereka bahkan menegaskan bahwa militer Indonesia sama sekali tidak perlu menerima daftar semacam itu dari pihak asing, karena mereka sendiri cukup mengetahui siapa saja kader-kader PKI itu. Juga di dalam autobiografinya, Soeharto sama sekali tidak menunjukkan tanda bahwa ia menyesali terhadap jatuhnya korban rakyat sebanyak 0,5 atau 1 juta. Jenderal Sarwo Edi mengklaim sebanyak 3 atau 3,5 juta.
Terhadap prajurit-prajurit pembunuh pun, ia tidak mencela perbuatan mereka. Misalnya dalam kisah pengakuan Kolonel Jasir Hadi Broto, yang telah membunuh tanpa proses Ketua CCPKI DN Aidit. Kolonel ini justru dihadiahi Soeharto dengan kedudukan sebagai Gubernur Lampung. Bagaimanapun, di depan Jenderal Soeharto Kolonel Jasir hanya seorang prajurit. Maka tentu saja Soeharto itulah yang bertanggung jawab. Karena pembunuhan hanya terjadi sesudah Jasir menerima perintah, dalam kata-kata, bereskan itu semua. Dan beres, kata Jasir tenang kepada Kompas Minggu, saya artikan sebagai bunuh. Nyatanya, sesudah itu saya tidak ditegur oleh Pak Harto. Masih cukup banyak hal yang harus dibukakan di depan mata masyarakat kita. Sejarah peristiwa 1965 dan lanjutannya, seperti yang tertera di dalam tulisan resmi para pendukung Orde Baru, seluruhnya harus ditinjau kembali dan dikoreksi. Misalnya, tentang pembunuhan terhadap para anggota PKI atau Barisan Tani Indonesia, yang selalu diberi pembenaran dengan dalih, mereka terlibat dalam Gestapo PKI 1965. Tentu saja benar, bahwa ada beberapa kader PKI yang ikut memainkan peranan dalam peristiwa dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu. Tetapi bisakah ratusan ribu kaum tani di Jawa dituduh terlibat dalam peristiwa penyerangan terhadap 7 orang jenderal pada pagi-pagi buta tanggal 1 Oktober tahun 1965 di Jakarta saat itu? Dari berita The Washington Post, tanggal 21 Mei tahun 1990 menjadi jelas, bahwa sejak semula Soeharto telah berketetapan hati untuk membasmi PKI. Ringkasan Memorandum CIA tentang G30S, tanggal 6 Oktober tahun 1965, dan juga laporan situasi Indonesian Working Group tanggal 6 Oktober tahun 1965, menjadi bukti berita bulan Mei tahun 1990 itu. Dalih umum yang dimamah biak Mahmilep atau pengadilan kanguru semacamnya ialah, semua anggota atau simpatisan PKI terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Dalih seperti itu juga yang dipakai pemerintah untuk membenarkan pembuangan tanpa pemeriksaan pengadilan sekitar 12.000 orang ke Pulau Buru. Mereka itu dikatakan sebagai terlibat secara tidak langsung dalam Gestapo PKI. Lalu, siapakah yang terlibat langsung? Yang betul-betul terlibat langsung ialah orang yang paling memperoleh untung dari kejadian itu. Orang itu tak lain tak bukan ialah Jenderal Soeharto sendiri. Meninjau kembali, mengoreksi, dan menulis ulang sejarah masa lalu, sejatinya berarti menyelamatkan jalannya kebenaran sejarah. Untuk itu, penelitian kembali sejarah tahun-tahun 1965 dan seterusnya, merupakan sarana dan wahana pertolongan satu-satunya. Penting sekali kesadaran dibangun kembali, bahwa sebelum tahun 1965, PKI merupakan kekuatan yang patut dibanggakan. Oleh karena banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh partai dan gerakannya itu. Di dunia barat sekarang timbul kecenderungan anggapan, bahwa komunisme, dan bahkan sosialisme, telah gagal sebagai ideologi. Kesimpulan seperti ini salah sama sekali. Yang gagal adalah sejumlah pemerintah yang dikuasai oleh berbagai partai komunis. Tapi yang sejatinya terbukti gagal ialah sistem diktatorial, yang tanpa memberi cukup peranan kepada rakyat bawah. Untuk Indonesia kegagalan seperti itu berlaku bagi rezim Soeharto, yang pada hakikat juga merupakan suatu sistem diktatorial dengan berbedak demokrasi yang semu belaka.